Halo, selamat pagi. Salam Maranatha. Saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang bergabung bersama dengan saya pada hari ini. Dan Anda masih bersama dengan Dr. Stephen Einstein Liao ketika kita membahas firman Tuhan yang akan kita lakukan pada hari ini. Dan kalau misalnya Anda mendengarkan ini pada siang atau malam hari, maka selamat siang atau selamat malam kepada Anda. Kapanpun waktunya adalah waktu yang baik untuk belajar firman Tuhan. Dan kita ingin melakukan itu, mari kita membuka Alkitab kita ke dalam 1 Samuel. Sudah sampai kepada pasal yang ke-22 pada hari ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-22. Kita akan berdoa nanti, kemudian kita akan membacanya. Kalau Anda baru tiba-tiba masuk ke sini, ketahuilah bahwa sebenarnya ini adalah satu seri. Jadi Anda bisa mulai mendengarkan pembahasan dari 1 Samuel pasal 1 bahkan. Atau kalau Anda ingin, Anda bisa mulai dari Kejadian bahkan. Karena acara Mutiara Kebenaran kita membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis dari Kejadian. Dan target kita adalah kita akan selesai sampai dengan Maleakhi. Dan itu adalah target yang panjang memang. Karena ada banyak sekali kitab dan banyak sekali pasal antara Kejadian sampai Maleakhi, tapi puji Tuhan kita sudah sampai ke 1 Samuel, suatu perjalanan yang sudah cukup jauh, sudah ngasam Tuhan. Jadi kalau Anda sudah mengikuti selama ini dan kita sampai di pasal 22, maka kita akan lanjut. Tapi kalau Anda mendapatkan rekaman ini tiba-tiba Anda dapatkan dengan suatu cara, Anda juga boleh, Anda silakan mendengarkan karena kita membahas pasal per pasal. Dan Anda tidak mendengar pasal-pasal sebelumnya pun bisa mendapatkan keuntungan dan mendapatkan penjelasan dari pasal 22 ini. Tapi kalau Anda tertarik untuk mendengarkannya secara sistematis dari awal, Anda bisa juga dapatkan rekamannya dari yang pertama. Dan kalau Anda tidak tahu mendapatkannya di mana, Anda bisa menghubungi Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe di Jakarta Sunter, di mana saya melayani sebagai salah satu gembala sidang di situ. Dan Anda bisa mendapatkan rekamannya. Atau biasanya rekaman ini juga ditayangkan di YouTube ataupun di Spotify. Kalau belum berubah ya, karena saya tidak tahu kapan Anda akan mendengarkan ini. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, karena kita tahu bahwa platform-platform ini seperti YouTube dan Spotify, mereka dikendalikan oleh orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung Alkitab, saudara kasih Tuhan. Google, saya merekam ini tahun 2022, dikendalikan oleh Alphabet dan mereka tidak mendukung Alkitab tentunya. Dan kita tidak tahu apakah di masa depan akan disensor atau tidak. Ya, demikian juga platform-platform yang lain. Jadi kalau masih bisa ditayangkan di YouTube, ditayangkan di podcast, di Spotify dan lain sebagainya, Anda bisa dapatkan di sana. Tapi kalau misalnya karena satu dan lain hal di masa yang akan datang, karena saya tidak tahu Anda mendengarkan ini pada tahun berapa. Kalau misalnya suatu hari platform-platform ini menutup semua account dari GBI Grafe, Anda bisa tetap dapatkan rekaman fisiknya dengan cara menghubungi kami. Oke, kita akan masuk sekarang di sini. 1 Samuel pasal yang ke-22, kita akan berdoa, kemudian kita akan mulai. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Dan sebentar kami akan membaca satu pasal dari firman-Mu dan kami ingin membahasnya, kami ingin melihat apa yang dapat kami pelajari dari catatan sejarah Tuhan, catatan akan apa yang terjadi di hidup Daud, karena kami sedang mempelajari tentang Daud dan kami ingin dikuatkan, kami ingin diajar, kami ingin ditegur, diingatkan, pimpin Tuhan. Juga kami akan membuka perikop-perikop lain yang berhubungan semuanya. Engkau yang sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Total ada 23 ayat di pasal 22 ini. Ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku.
Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Oke, tentu pasal 22 ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pasal 21. Dan di pasal 21 kita tahu bahwa Daud lari dari Saul setelah Saul mengumumkan secara publik bahwa Daud harus dibunuh. Dia lari ke Ahimelek, yang adalah imam besar pada waktu itu di tempat yang namanya Nob, itu adalah kota imam, menggantikan Silo setelah Silo dihancurkan, dan sebelum Daud mengalahkan Yerusalem dan menjadikan Yerusalem pusat penyembahan Israel. Jadi itu belum terjadi, ada suatu transisi, dan Silo sudah hancur, Yerusalem belum menjadi pusat, dan akhirnya imam-imam waktu itu menetap di suatu tempat namanya Nob. Daud pergi ke sana dan dia lari, dia dalam kondisi yang tentunya sangat bingung. Ingat bahwa Daud dijanjikan menjadi raja pada saat dia masih sangat muda sekali, dia diurapi bahkan. Jadi dia melalui semua fase itu, dia melalui fase di mana dia pasti kaget bahwa dia diurapi, namun dia sangat bersuka cita, dan kemudian sepertinya hidupnya menanjak karena dia lalu dipertemukan dengan Saul, lalu dia bahkan merasa bahwa Saul sangat mengasihi dia karena pertama dia bisa menolong Saul dengan musiknya, dan kemudian dia berhasil mengalahkan Goliat yang membuat dia dikasihi oleh Saul, dikasihi oleh Yonatan, dikasihi oleh seluruh Israel. Tentu ini suatu fase yang luar biasa dalam perjalanan hidup Daud maksudnya. Tetapi kemudian semua itu berbalik, di mana dia mulai merasakan kebencian Saul. Kan Saul beberapa kali diam-diam mencoba membunuh dia dengan melemparkan tombak dan lain sebagainya. Ya, namun dalam fase ini pun Daud masih hidup dengan lumayan baik, bahkan dia bisa menjadi menantu raja, dia mendapatkan seorang istri, dia menjadi kepala pasukan dan lain sebagainya, yang adalah taktik Saul untuk mencoba membunuh dia melalui orang Filistin. Namun Daud merasa senang saja di situ. Namun akhirnya masuk kepada fase di mana Saul benar-benar makin paranoid dan makin gila, dan secara terang-terangan mengumumkan bahwa Daud harus dibunuh, dan saat itulah Daud harus lari, saudara. Dan ini bukan fase yang mudah. Biasanya manusia, kalau kita dari bawah naik ke atas, itu lebih gampang untuk adjust. Kita tadinya miskin lalu menjadi kaya, kita tadinya orang biasa lalu menjadi orang yang terkenal dan lain sebagainya. Ini lumayan gampang, memang butuh waktu juga, memang butuh mungkin awalnya canggung, mungkin awalnya salah tingkah dan lain sebagainya. Namun untuk adjust, melakukan perubahan adaptasi ini tidak terlalu sulit. Namun ketika kita ada dalam posisi atas, ketika kita sudah menerima kenyamanan, ketika kita sudah memiliki kecukupan dan sebagainya, dan bahkan kemewahan, namun kemudian kita harus turun, saudara kasih Tuhan. Ini kadang-kadang hal yang sangat sulit, dan ini yang bisa membuat orang kadang-kadang berkompromi. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Makanya firman Tuhan selalu berkata, kita harus menyangkal diri, kita harus mengontrol daging kita. Karena kalau kita membiarkan daging kita lebih menyukai kemewahan dan menyukai kesenangan, maka kita tidak siap ketika ada kesusahan datang. Dan itu akan mendorong kita untuk kompromi, atau kadang-kadang bahkan untuk menyangkal Tuhan, dan bahkan bisa jadi untuk murtad, saudara kasih Tuhan. Kita harus berhati-hati akan hal tersebut. Oleh karena itu, Daud di sini dia mengalami fase, dan fase ini diperlukan. Tuhan sengaja mengizinkan ini untuk melatih dia, untuk mendidik dia juga. Jadi dia sudah dididik melalui fase demi fase. Dia dididik bagaimana dia disenangi oleh Saul, dia berada di istana raja, dia melihat bagaimana seorang raja bertindak seperti Saul. Namun Tuhan tidak ingin Daud hanya belajar dari Saul, karena Saul bukan contoh yang baik sebenarnya. Oleh karena itu, cukup, Tuhan bilang. Anda belajar dari Saul cukup, ya tidak usah terlalu lama. Sekarang masuk fase berikutnya. Nah, ini fase yang benar-benar tough, benar-benar sulit ini, yaitu fase di mana dia harus menjadi seorang buronan. Dan di akhir pasal 21 kita melihat bagaimana dia lari ke kota Gad, dan kita sudah membahas bahwa itu adalah suatu kesalahan sebenarnya. Tidak semestinya dia lari kepada orang Filistin. Hampir saja dia mati di situ, tapi dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Karena bayangkan, dia adalah pembunuh Goliat, dia bawa pedang Goliat, dia pergi ke kotanya Goliat, saudara kasih Tuhan. Wow, tapi dia berseru pada Tuhan, dia pura-pura gila, dia diselamatkan. Dan di pasal 22 ini, habis dari situ saya yakin dia bingung, dia mau lari kemana? Dia mau pergi kemana? Ya. Dia tidak bisa balik ke
Saul tentunya. Dia tidak bisa cari Yonatan, karena Yonatan ada di sekitar Saul. Dia tidak bisa pergi ke Samuel mungkin. Dia tidak bisa pergi ke Ahimelek lagi. Sehingga akhirnya kita baca di sini dia pergi ke gua, saudara-saudara. Dia pergi ke gua, namanya Gua Adulam. Dan ini ada di suatu lokasi yang kita tentu tidak bisa dengan pasti temukan hari ini di peta, tapi kita bisa tahu ini di sekitar Israel. Dan topografi Israel memang adalah topografi yang bergua-gua. Nah, ini agak sedikit berbeda bagi kita yang di Indonesia mungkin. Nah, di Indonesia, ya saya sendiri di Jakarta, saya di kota besar kebanyakan dari kecil, walaupun saya lahir di pulau lain. Nah, tapi di Jakarta terutama dan di Indonesia secara umum tidak banyak gua-gua. Nah, mungkin ada yang tinggal di Indonesia wilayah lain yang daerahnya ada sedikit bergua, tapi di Israel banyak sekali gua-gua. Banyak sekali gua-gua dan Daud merasa bahwa ini adalah kans terbaik dia untuk menghindar dari Saul. Dia masuk ke salah satu gua yang begitu banyak di Israel itu dan dia akan sembunyi di sana, saudara kasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi kita lihat di sini? Saudaranya dan seluruh keluarganya mendapatkan dia. Ini tentu suatu penghiburan bagi Daud. Dan mengapa mereka pergi mendapatkan dia? Ya tentu mereka akan dipressure oleh Saul juga. Mereka tahu bahwa kebencian Saul terhadap Daud pastinya akan meluber kepada mereka. Karena Saul sudah makin gila, dia makin paranoid. Dan kebencian dia kepada Daud meluap kepada orang-orang lain. Kita telah membaca bagaimana dia bahkan sampai melemparkan tombak kepada Yonatan, anaknya sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada suatu pressure ya, suatu tekanan yang luar biasa kepada keluarga Daud. Mungkin Saul menyuruh orang memperhatikan mereka terus untuk menangkap kalau Daud ada pulang ke rumahnya begitu. Intinya hidup mereka pastinya menjadi sangat sulit dan akhirnya mereka berpihak kepada Daud dan ini adalah suatu penghiburan bagi Daud. Ini suatu prinsip yang baik bahwa ketika kita dalam masalah, salah satu penghiburan yang indah adalah ketika keluarga kita mendukung kita. Ya. Saya bicara pertama-tama mengenai pelayanan terlebih dahulu. Ketika seseorang melayani Tuhan, apakah sebagai seorang penginjil, apakah sebagai seorang gembala sidang, dia sangat membutuhkan dukungan keluarganya. Dalam hal ini terutama istrinya, saudara Tuhan. Dan dalam hal ini, ya, Daud di sini tidak didukung oleh istrinya. Dan mungkin karena Mikal. Ya, sekali lagi, tadi poin itu, mestinya Mikal sebagai seorang istri, mestinya dia lari bersama dengan Daud. Mestinya dia ikut Daud, saudara, karena dia istrinya Daud. Tetapi sekali lagi yang saya katakan tadi, Mikal sebagai seorang putri, seorang anak raja, apalagi pertalian dia dengan Saul yang adalah musuh Daud, ya, itu adalah ayahnya. Nah, mestinya Mikal memilih Daud di sini. Sekali lagi, Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Jadi Mikal lebih memilih untuk tinggal bersama bapaknya daripada ikut Daud, itu adalah suatu kesalahan. Ya, dalam tipologi itu adalah kesalahan karena mestinya dia memilih Daud. Daud adalah tipologi Yesus Kristus daripada kemewahan istana Saul, saudara Tuhan. Tetapi secara tidak usah dilihat dari sisi tipologi, dilihat dari kebenaran suami istri pun mestinya istri ikut suami. Ya, dia mestinya ikut kepada Daud. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Mikal? Ya karena harganya mahal. Karena dia terbiasa dengan kenikmatan dunia. Dia biasa dengan istana. Dia biasa dengan makanan-makanan yang enak. Dan kalau dia harus lari dari gua ke gua dan sebagainya, itu hal yang sangat sulit bagi dia. Sehingga dia tidak melakukannya, saudara kasih Tuhan. Dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan tentunya bagi Mikal. Dan belakangan, ya, dia juga akhirnya kita akan baca, ya, dia akan dinikahkan dengan orang lain bahkan oleh Saul. Itu harga yang harus dia bayar gitu. Tetapi kembali ke masalah modern, ya, hamba Tuhan ya, sangat penting sekali didukung oleh orang-orang sekitarnya. Dan misalnya Anda gembala, bahkan syarat gembala adalah suami dari satu orang istri dan harus bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Jadi dukungan keluarganya sangat penting. Dan selain itu dukungan yang lain, ya, dukungan dari orang tua, dukungan dari saudara-saudara, ini sangat penting. Walaupun tidak adanya dukungan ini, bukan berarti kita harus mundur, saudara Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita sebagai orang yang berdiri di samping kita, pribadi yang berdiri di samping kita, yang mengokohkan kita sekalipun tidak ada yang lain. Namun Tuhan juga bisa memakai orang-orang sekeliling kita untuk menghibur kita dan memberikan kita kekuatan. Oke, jadi keluarganya datang kepada dia. Dan ayat 2 juga sangat menarik sekali. Dikatakan selain keluarganya datang juga segala jenis orang-orang yang lain. Terutama dikatakan di sini orang yang dalam kesukaran,
orang yang berhutang, ya dikejar-kejar hutang piutang, orang yang sakit hati di sini. Jadi uh, kelompok yang cukup menarik ya di sini. Intinya orang-orang yang kesusahan, orang yang kesukaran. Dan orang yang kesukaran ini bisa karena Saul juga. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki musuh bersama. Walaupun Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuh. Tapi Saul menganggap Daud sebagai musuh. Dan mungkin ada banyak orang lain yang terkena dampaknya. Mungkin karena ada hubungan dengan Daud. Mungkin karena hal-hal lain. Kita tahu bahwa ternyata bukan hanya keluarga inti Daud yang belakangan kena masalah dengan Saul, keluarga dia yang lebih luas seperti sepupunya. Nanti belakangan kita tahu orang-orang seperti Yoab. Yoab itu ternyata adalah sepupunya Daud. Yoab belakangan menjadi panglimanya Daud, dan Yoab juga akhirnya lari kepada Daud. Jadi bisa jadi orang-orang yang ada dalam kesukaran ini adalah orang-orang yang kesukarannya karena Saul juga. Ya, dan akan sangat natural bagi mereka untuk bergabung dengan Daud begitu. Dan gambaran ini sekaligus juga sekali lagi menggarisbawahi apa yang tadi kita katakan, Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus pernah berkata di dalam Matius pasalnya yang yang ke-11. Saya akan bacakan, ini ayat yang terkenal, Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus mengundang orang-orang yang dalam kesukaran, yang berbeban berat untuk datang kepadanya. Dan kita membaca Daud di sini sebagai gambaran dari Tuhan Yesus. Juga akhirnya orang-orang yang kesukaran datang kepada dia. Kemudian orang-orang yang berhutang. Nah, secara tipologi, kita semua berhutang, saudara kasih Tuhan. Kita berhutang kepada dosa. Dan Yesus Kristus adalah yang mampu untuk menyelesaikan hutang kita. Orang yang sakit hati, dalam bahasa Ibraninya, secara literal artinya orang yang pahit dalam hatinya. Jadi hatinya hancur, hatinya mengalami kepahitan dan lain sebagainya. Dan hanya Tuhan Yesus juga yang bisa menyembuhkan ini dengan perubahan dalam hati kita. Ya, jadi semua orang ini datang kepada Daud. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada kata-kata di sini di ayat 2 dikatakan, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ini sangat penting sekali. Jadi Daud menjadi pemimpin mereka, berarti mereka tunduk kepada kepemimpinan Daud, dan Daud akhirnya memimpin mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Mungkin sebagian mereka datang ke sana, mereka membenci Saul. Belakangan kita akan baca, sebagian mereka ingin membunuh Saul. Namun Daud tidak mengizinkan mereka. Ya, jadi Daud membentuk mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tadinya orang-orang yang sembrono, orang-orang yang kacau balau, tapi belakangan Daud membentuk mereka. Membentuk mereka dengan luar biasa, bahkan mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Yang akan kita lihat nanti di 2 Samuel, Daud punya pahlawan-pahlawan. Nah, pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang sudah ikut dia dari awal. Jadi Daud membentuk karakter mereka. Dan Daud menjadi pemimpin mereka. Dan itu yang kita katakan juga, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita datang dengan segala permasalahan kita datang sebagaimana adanya kita. Namun, kan ada lagu yang dikatakan, just as I am, sebagaimana adaku. Kalau di GBA Grafe kita sering nyanyikan, sebagai akhir dari kebaktian, kita nyanyikan sebagaimana adaku. Tapi ada suatu pepatah yang benar, kita datang kepada Yesus sebagaimana adanya kita. Namun kita tidak tinggal sebagaimana adanya kita. Karena ketika kita datang kepada Yesus, Yesus akan mengubah kita. Kita datang sebagai pendosa, kemudian kita menjadi orang kudus. Kita datang sebagai orang yang pesakitan karena dosa, namun kita menjadi orang yang sehat rohani dalam Tuhan. Jadi kita datang sebagaimana adanya kita, namun Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal sebagaimana adanya kita. Dia akan mengubah kita. Demikian juga Daud menjadi pemimpin orang-orang ini. Dia mengubah mereka, dia membenarkan mereka, dia mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dikatakan bahwa ada kira-kira 400 orang di antara mereka. 400 orang ini tentunya tidak datang sekaligus kepada Daud, tetapi melalui proses ya bertambah-tambah ya, mungkin beberapa, mungkin keluarganya dulu, kemudian beberapa lagi yang lain, plus lagi nanti ada belasan yang lain. Dan akhirnya menjadi sekitar 400 di awal. Belakangan kita akan lihat itu menjadi 600 belakangan juga. Tapi di sini dimulai dengan sekitar 400 orang. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ketiga bagaimana Daud pergi ke Moab.
lalu menitipkan ayah dan ibunya kepada raja negeri Moab. Di situ ada beberapa hal yang bisa kita komentari di sini. Pertama, concern dan perhatian Daud kepada orang tuanya adalah hal yang baik sekali. Daud tidak melupakan perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan dia melakukan yang dia perlu untuk mereka. Dia memastikan keselamatan mereka karena tentunya sudah sangat berumur. Isai dengan istrinya di sini rupanya masih hidup ya, istrinya, dan Isai juga masih hidup, dan Daud tidak mau mereka sebagai orang yang tua ya terlibat dalam semua ini. Tapi sangat menarik sekali bahwa dia pergi ke Moab. Kenapa dia pergi ke Moab, saudara kasih Tuhan? Ada hubungan apa Daud dengan Moab? Nah, kita harus ingat bahwa Isai sendiri, bapaknya, adalah cucu dari Rut, saudara kasih Tuhan. Anda masih ingat Rut? Ya, Rut menikah dengan Boaz, lalu mereka melahirkan Obed. Ya, mereka melahirkan Obed, lalu Obed melahirkan Isai. Jadi itu semua ada di Rut. Kalau Anda ingin baca di kitab Rut pasalnya yang keempat, di situ terakhir ada silsilah ayatnya yang ke-21. Salmon memperanakan Boaz, Boaz memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Jadi Isai adalah cucu dari Rut, Rut adalah perempuan Moab. Jadi bisa jadi ada hubungan di sana. Di akhirnya Raja Moab juga menerima Isai di sini, dan Daud menitipkan orang tuanya kepada raja negeri Moab di situ. Dan Daud sendiri akhirnya dia pergi ke gunung-gunung. Dia pergi gunung-gunung, dia pergi ke gua-gua dan lain sebagainya, di kubu gunung katanya. Ayat 5, Gad nabi itu. Jadi nabi-nabi semua berpihak kepada Daud. Kita tahu bahwa Samuel adalah nabi yang berpihak kepada Daud, dialah yang mengurapi Daud, dan Samuel tidak lagi terlibat di sini karena dia sudah sangat tua. Nanti belakangan di pasal 25 kita lihat Samuel akan meninggal. Jadi barangkali Samuel sudah sangat tua pada saat Daud lari sana sini, sehingga Daud juga tidak bisa lari kepada Samuel. Tetapi nabi-nabi lain Tuhan bangkitkan, dan mereka semua tahu bahwa Daudlah yang diurapi menjadi raja, dan Saul tidak benar, dan Saul melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga mereka menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud, dan mereka menolong Daud, dan Gad adalah salah satu nabi tersebut. Bahkan kita sering berkata bahwa kitab 1 Samuel kemungkinan ditulis oleh Gad juga. Jadi kitab 1 Samuel ditulis oleh nabi-nabi. Bagian awalnya mungkin ditulis oleh Samuel, menceritakan tentang kehidupan dia dan lain sebagainya. Tapi bagian-bagian belakangan dari kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ditulis oleh siapa? Ya oleh nabi selanjutnya. Jadi bisa jadi oleh Gad ini. Nah, jadi Nabi Gad ya. Dan ini adalah kali pertama kita baca tentang Nabi Gad, dan dia membawa pesan kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Dan sekilas kita berpikir, wow, ini nasihat yang sangat berbahaya, karena selama Daud di kubu gunung, bukankah dia jauh lebih aman di situ? Bukankah dia akan, ya namanya di kubu gunung, itu Saul akan sangat sulit untuk mencari dia. Tapi kalau dia pergi ke tanah Yehuda, akan gampang diketahui oleh Saul, karena tanah Yehuda berarti dia akan ketemu dengan orang, ya dia akan, ya pasti akan ada orang yang kasih tahu Saul, dan di tanah Yehuda akan jauh lebih sulit untuk mempertahankan diri gitu. Kenapa Gad memberikan pedoman seperti ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Tuhan tidak mau Daud selama dia dalam masa buronan ini, selama dia dalam masa kesusahan ini, dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Tuhan tidak mau seperti itu. Dari sisi Daud mungkin dia berpikir, ya udahlah saya di kubu gunung ini aja sampai Saul mati, saya tunggu. Saya bengang-bengong di sini karena di kubu gunung ya nggak bisa ngapa-ngapain terlalu banyak juga. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau Daud berkarya. Kalau Tuhan suruh dia ke Yehuda, di sana dia bisa melakukan banyak hal untuk orang-orang Yehuda. Dia bisa membantu mereka, dia bisa menolong mereka dalam kesusahan mereka. Ya, dengan 400 orang, dia bisa melakukan banyak pekerjaan, dia bisa membantu untuk melawan orang-orang jahat yang seperti akan belakangan kita lihat. Misalnya di zaman itu masih banyak, misalnya suku-suku Amalek datang menyerang, suku Edom datang menyerang, dan adanya Daud dengan orang-orang yang situ bisa membantu untuk mengalahkan penjahat-penjahat dan sebagainya, mengalahkan perampok-perampok dan sebagainya. Jadi Tuhan ingin Daud tetap berkarya, Tuhan ingin Daud tetap melayani dia selama dalam masa kesusahannya. Ini adalah suatu prinsip yang sangat baik sekali, dan kita bisa belajar dari sini. Bahkan salah satu cara kita tidak tenggelam dalam kesedihan kita sendiri adalah kalau kita berfokus kepada orang lain.
Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Gembala, bagaimana caranya kalau saya sedang depresi? Bagaimana kalau saya sedang sedih? Salah satu obatnya adalah kita jangan terlalu berfokus. Kadang-kadang kalau kita dalam khusus kesedihan segala macam, kita tidak mau ngapa-ngapain. Kita mau kayak istilah bahasa Inggris sulking ya. Kita mau mengasihani diri sendiri. Kita mau tinggal di rumah saja, nangis, menangisi nasib lain sebagainya. Tapi itu adalah resep untuk semakin depresi sebenarnya. Tapi kalau kita mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri dan kita berkata, oke, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Kita berfokus kepada Tuhan, kita berfokus untuk melayani sesama kita, kita tidak akan jatuh kepada jurang depresi dan kita tidak akan mengalami kesedihan yang terlalu berlebihan karena fokus kita alihkan, kita memandang kepada Tuhan, kita memandang kepada apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Dan Tuhan ingin Daud melakukan itu. Karena selama dia di dalam gua, dia ada menulis beberapa Mazmur, saudara kasih Tuhan. Misalnya Mazmur 142. Mazmur 142 judulnya adalah nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Nah, kita tidak tahu persisnya gua yang mana yang dimaksud di Mazmur 141 karena Daud pasti ada di banyak gua, tapi ini salah satu contoh di mana dia berseru kepada Tuhan di ayat 2, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Oke, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat ayat 5, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ini dalam kesendirian dia. Ini kemungkinan ditulis pada saat dia awal-awal lari ke gunung-gunung dan ke gua-gua, gitu kan? Ayat 6, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Dan ini yang sangat indah sekali, bahwa sekalipun ketika tidak ada orang bersama dengan dia, Daud menyadari bahwa Tuhan bersama dengan dia. Ini baik sekali. Tapi kemudian Tuhan menghibur Daud dengan cara mengirim orang-orang kepadanya, ya kan? Jadi perhatikan Mazmur 142, Daud berkata, Tuhan, tidak ada siapa-siapa dengan aku, tidak ada yang bersama aku, tidak ada yang aku sendirian saja, hanya Engkau yang bersama dengan aku. Dan itu adalah sumber kekuatan Daud. Namun Tuhan menghibur Daud dengan tadi mengirim orang-orang kepadanya. Pertama keluarganya, kemudian orang-orang yang akan belakangan menjadi prajuritnya. Kemudian kita baca lagi di Mazmur pasal 57. Ini juga Mazmur yang dia tulis di dalam gua. Dan judulnya di Mazmur 57 ayat 1, untuk memimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari dari para Saul ke dalam gua. Jadi bisa jadi ini juga ditulis waktu dia di gua Adulam di situ. Dan sekali lagi kita melihat di sini bagaimana dia berseru kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dan kita tidak akan baca semua Mazmur ini, tapi saya ingin menggarisbawahi di ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak manusia. Ini menggambarkan situasi dia. Dan tapi yang menarik dari Mazmur 57 sini adalah Daud bukan hanya berfokus kepada apa yang dia alami, tapi dia berfokus kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. So, kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jadi kunci untuk apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kesusahan, ketika kita depresi, ketika kita sepertinya dirundung oleh masalah. Nomor 1, berseru kepada Tuhan. Nomor 2, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Dan kalau kita kembali ke 1 Samuel pasal 22, kita ikuti apa yang Tuhan katakan kepada Daud di sini, kepada Gad. Jangan kita hanya menutup diri saja ketika kita sedih, tapi kita berkarya. Mari kita melayani, ya, kita berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Dan ini akan mengalihkan pandangan kita hanya kepada masalah kita saja, tetapi kita bisa bahkan berkarya bagi Tuhan. Jadi Gad bilang sama Daud, oke, jangan kamu di kubu gunung ini saja. Pergi ke Yehuda di sana. Kamu bisa bantu orang-orang Yehuda. Nah, apakah ini akan mendatangkan masalah bagi Daud? Oh iya. Apakah ini akan membuat Daud lebih gampang dicari oleh Saul? Oh iya juga. Tapi ingat bahwa tempat yang paling aman adalah dalam kehendak Tuhan. Ya, ketika kita dalam kehendak Tuhan, kita paling aman. Walaupun secara duniawi tampaknya kita ada dalam bahaya. Tapi
kita ada dalam kehendak Tuhan. Oke, kita akan lanjut kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-22. Kita akan lihat ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini." Oke, seperti tadi kita singgung, ketika Daud taat sama Tuhan dan dia pergi ke Yehuda, tentu akan diketahui oleh Saul, karena kalau seorang diri saja, Daud gampang keluar masuk, tapi ingat ada 400 orang bersama dengan dia sekarang. Tidak mungkin hal ini tersembunyi, dan Saul mengetahui hal ini, tetapi seperti yang tadi kita bahas juga, bahwa nggak masalah. Yang penting kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi, kadang-kadang saudara kasih Tuhan, kita mengambil langkah dalam hidup ini karena iman, bukan karena penglihatan. Kadang-kadang kita menerima, misalnya kita menerima pekerjaan yang bayarannya lebih kecil. Karena kita menolak pekerjaan yang bayaran lebih mahal, karena pekerjaan yang bayarannya lebih tinggi itu, misalnya membuat kita harus berkompromi, ya, membuat misalnya kita kehilangan waktu untuk kebaktian, atau ada hal-hal yang harus kita lakukan yang menentang firman Tuhan, dan kita bilang, tidak, saya tidak mau, walaupun bayarnya tinggi, saya ambil pekerjaan yang bayaran yang lebih rendah, dan sebagainya. Itu adalah langkah iman, saudara Tuhan. Langkah iman. Namun Tuhan akan menghargai. Tuhan berkata, barang siapa menghormati aku, Bapakku di surga akan menghormatinya. Jadi kalau kita melangkah demi Tuhan, demi iman, dan itu hanya satu contoh saja, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan sekalipun Daud ketahuan oleh Saul, tapi Tuhan akan pelihara Daud. Namun kita mengalihkan pandangan kita kepada Saul terlebih dahulu di sini, ya. Saul akhirnya mengejar Daud. Dia kumpulkan pasukan, dan kita baca dia di Gibea. Gibea adalah pusat pemerintahan dia. Dia duduk di bawah pohon, katanya tombaknya di tangannya. Wow. Nah, terakhir kali kita membaca ada tombak di tangan Saul, dia mencoba membunuh seseorang. Dia mencoba membunuh Daud, dia mencoba membunuh Yonatan bahkan. Dan berbicara mengenai Yonatan, kita di sini Yonatan tidak ikut dengan bapaknya. Ya, tidak ikut dengan bapaknya, tentu karena dia mengasihi Daud. Bahkan kita melihat Saul di sini sangat paranoid sekali. Jadi paranoia Saul semakin gila di sini. Bahkan dia menuduh anaknya di sini. Dia mempersalahkan pegawai-pegawainya bahwa mereka tidak kasih tahu dia bahwa anaknya bersekutu dengan Daud, dan bahkan katanya di ayat yang ke-8 bahwa anaknya di sini menghasut pegawaiku melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini. Nah, kita tidak tahu seberapa benar apa yang Saul katakan di sini, karena nomor satu, Saul sangat paranoid sekali. Jadi bisa jadi dia melihat banyak hal yang tidak ada sebenarnya. Misalnya dia melihat bahwa Daud mau membunuh dia, padahal Daud sama sekali tidak mau membunuh dia. Dia melihat bahwa Daud mau memberontak, padahal Daud tidak mau memberontak. Jadi sebagian di sini adalah paranoidnya Saul. Tetapi seberapa benar apa yang dia katakan tentang Yonatan di sini, saya rasa ada sedikit kebenaran, tapi sisanya adalah paranoid. Sedikit kebenaran adalah pastinya Yonatan berusaha menggagalkan rencana Saul untuk membunuh Daud. Dan mungkin Yonatan banyak berkampanye di bawah, ya, di sekeliling pegawai Saul bahwa jangan bunuh Daud dan sebagainya. Jadi dia mencoba meyakinkan anak-anak buah Saul untuk menolong Daud, untuk tidak membantu Saul untuk membunuh Daud, dan itu diinterpretasikan oleh Saul sebagai memberontak kepada dia. Jadi dia menginterpretasikan Yonatan berniat jahat, padahal Yonatan pasti sangat mengasihi bapaknya sebagai seorang beriman. Tapi dia juga tahu bapaknya salah, saudara sekalian. Dia tahu bapaknya ini tidak benar, bapaknya salah, dan Daud yang benar. Dan Yonatan lebih memilih untuk membela kebenaran daripada membela bapaknya sendiri. Sehingga Saul sangat marah dengan dia. Dan Saul berkata bahwa anaknya melawan dia. Ya, padahal anaknya punya segala motivasi yang tulus. Dan kita melihat bagaimana Saul mencoba untuk membangkitkan, ya, motivasi yang terendah
pada diri pasukannya. Dan kalau kita lihat di ayat 7, pasukannya ini orang-orang Benyamin. Jadi rupanya Saul sengaja memakai pasukan yang dari sukunya sendiri, dari suku Benyamin di sini. Dan ini memperlihatkan betapa dia menjadi orang yang tidak percaya dengan banyak orang ya. Dia bahkan tidak percaya, misalnya dia tidak percaya kalau ada pasukannya dari orang Yehuda, mungkin jangan-jangan orang Yehuda mau membantu Daud daripada dirinya ya. Dan ingat sekali lagi prinsip kita bahwa kita menilai orang berdasarkan pikiran kita. Pikiran Saul adalah dia akan lebih menolong orang-orang yang sedaging dengan dia daripada membela kebenaran. Maka dia pikir orang lain juga akan seperti itu. Bahkan dia menggunakan taktik yang sama. Kepada orang-orang sesukunya dia bilang, kalian pikir Daud akan kasih kalian ini, kasih kalian hadiah, kasih kalian tanah dan sebagainya. Jadi dalam pemikiran Saul adalah kalau Daud menang, maka kalian orang Benyamin akan menderita. Ya padahal Daud tidak punya pikiran seperti itu. Ya Daud memerintah dengan adil, dia tidak main favorit-favoritan, saudara Tuhan. Ya, tapi Saul menggunakan taktik seperti ini untuk mendorong orang-orang Benyamin ini demi kesukuan, demi kedagingan, demi persahabatan daging, demi keluarga saya mau melawan kebenaran. Dan ini adalah godaan yang terus ada hari ini. Apakah kita berada di pihak Tuhan, berada di pihak kebenaran, atau kadang-kadang kita diperhadapkan, apakah saya lebih memilih ya keluarga saya, apakah saya memilih suku saya, apakah saya memilih hal-hal yang kedagingan lah intinya. Dan Tuhan Yesus memperingatkan di dalam Injil, barang siapa yang tidak mengasihi aku lebih dari bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, hartanya, ya bahkan dirinya sendiri tidak layak bagiku. Oke. Jadi kita melihat paranoia dari Saul di sini, dan kita lihat lebih lanjut siapa yang menjawab Saul di ayat yang ke-9. Kita akan lihat sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub yang menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kau mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini? Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Nah, kita ketemu lagi dengan Doeg yang kita jumpai di pasal sebelumnya. Doeg adalah seorang Edom. Kita tahu Edom adalah suatu negara di selatannya Israel, keturunan dari Esau. Dan Doeg rupanya bekerja pada Saul. Ya, di pasal 21 sudah kita bahas, dikatakan di ayat 7, di pasal 21 ayat 7, ia melayani Tuhan yang sudah kita bahas. Maksudnya dia di KJV terjemahkan detained before the Lord. Jadi dia ada di kemah suci di situ mungkin karena suatu keharusan, mungkin ditugaskan di sana oleh Saul, atau kemungkinan besar bisa juga dia sedang menjalani suatu ritual untuk memperbolehkan dia masuk ke Israel ya, karena dia orang non-Israel. Entah mungkin dia disunat atau entah apa, kita nggak tahu. Atau sedang ritual pentahiran atau apa begitu. Dan dialah yang menyaksikan Daud datang, Daud ditolong oleh Ahimelek. Tapi Ahimelek tidak tahu apa-apa. Ingat, kita telah membaca bahwa Daud membohongi Ahimelek, dan kita tahu itu suatu kesalahan. Dan kita akan melihat di pasal ini bagaimana kesalahan itu membawa buah yang cukup berat di sini. Dan Ahimelek dikasih tahu oleh Doeg. Doeg kasih tahu bahwa itu Daud waktu itu ditolong oleh Ahimelek katanya. Dan menarik sekali bahwa Doeg orang Edom yang non-Israel sebenarnya di sini, ya, dialah yang membocorkan ini. Dan akhirnya Saul panggil Ahimelek. Ya, panggil Ahimelek dan bersama dengan seluruh keluarganya semuanya datang menghadap katanya ya.
Dan Saul marahin mereka dan menuduh mereka. Dia bilang, kalian ini memberontak, ya, kalian ini bersekongkol, katanya, mengadakan persepakatan melawan aku, katanya. Sehingga ya, ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Dan sekali lagi kita melihat Saul tidak mengatakan kebenaran di sini. Saul memfitnah Daud. Dan memang kita baca di Mazmur, seringkali Daud menulis Mazmur, dia menyebut orang-orang yang memfitnah dia, orang-orang yang kata-katanya nggak benar dan sebagainya. Mungkin dia memikirkan salah satunya adalah Daud di sini. Mungkin Doeg juga. Bahkan dia ada tulis tentang Doeg juga. Nanti kita akan lihat ya, ada Mazmur tentang Doeg juga. Tetapi kita lihat di sini kembali lagi, setelah dituduh dengan sedemikian kerasnya oleh Saul, Ahimelek membela diri. Ya, memang Ahimelek tidak tahu apa-apa. Bahkan dia bilang, aku tidak tahu besar kecilnya masalah ini. Dan disinilah kita melihat efek dari kebohongan Daud di sini ya. Efek dari kebohongan Daud nomor satu, kebohongan Daud membuat Ahimelek tidak siap. Ya, tidak siap untuk menghadapi Saul. Dan oleh karena itu, perhatikan di ayat yang ke-14, ya, dia masih memuji Daud. Nah, ini bukan langkah yang tepat kalau misalnya Ahimelek tahu pola pikirnya Saul, ya. Di mana di ayat 14 dia masih menjawab, siapakah di antara segala pegawaimu dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Mungkin maksudnya Ahimelek mengatakan ini adalah, loh, dia kan orang yang sangat dipercaya dan sebagainya. Tetapi di pikirannya Saul yang paranoid bahwa Ahimelek memuji Daud sedemikian, justru membuat Ahimelek tambah membuat Saul kesal gitu, dan tambah membuat Saul berpikir bahwa Ahimelek ini sekutunya Daud. Makanya dia membela Daud sedemikian rupa gitu kan, dan berbicara yang baiknya Daud. Jadi Ahimelek sama sekali tidak siap untuk menghadapi Saul karena dia tidak tahu Saul begitu marah kepada Daud karena Daud membohongi dia gitu, sehingga dia tidak siap untuk jawaban ya kepada Saul begitu. Dan apakah itu ujung-ujungnya ya membuat Saul akhirnya membunuh Ahimelek dan sebagainya, kita tidak tahu ya, belakangan akan kita lihat di sini. Tapi itu nomor satu. Jadi membuat Ahimelek tidak siap dalam dia menjawab ya. Dan juga tidak siap mengantisipasi reaksi Saul yang akan sedemikian parah begitu. Namun ada satu hal lain lagi yang kebohongan Daud lakukan, yaitu juga menghilangkan kesempatan bagi Ahimelek untuk membuat pilihan yang lebih berani lagi. Jadi ujung-ujungnya Ahimelek membantu Daud tanpa dia sadar akan implikasinya. Ahimelek membantu Daud karena dia kira Daud nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya Daud jujur kepada Ahimelek bahwa saya dikejar oleh Saul, padahal saya tidak ada salahnya, dan lain sebagainya, dia ceritakan semuanya, maka pada saat itu Ahimelek akan punya pilihan. Dia bisa tetap mendukung Daud, tapi dengan pengertian sekarang. Jadi dia mendukung Daud dengan pengertian bahwa Daud adalah yang benar, dan dengan pengertian juga bahwa dia akan dimarahi oleh Saul. Maka dengan demikian Ahimelek akan menolong Daud dengan pemahaman, dengan keberanian, saudara kasih Tuhan. Jadi kebohongan Daud menghilangkan kesempatan bagi Ahimelek untuk bertindak dengan penuh keberanian, intinya begitu. Karena akhirnya Ahimelek membantu Daud karena dia tidak tahu gitu, bukan karena dia berani, bukan karena dia berdiri pada yang benar, bukan karena dia berpihak kepada kebenaran walaupun dalam ancaman, bukan karena itu. Jadi Ahimelek kehilangan kesempatan itu. Nah, kita tidak tahu apa yang Ahimelek akan lakukan kalau misalnya Daud jujur kepadanya, apakah memang dia akan tetap tolong Daud atau enggak. Tapi minimal kesempatan atau pilihan itu dihilangkan dari Ahimelek karena Daud berbohong gitu. Mestinya kalau Daud tidak berbohong, Ahimelek punya pilihan, apakah saya tetap akan menolong Daud, dan itu akan menjadi suatu langkah iman bagi Ahimelek juga, dan suatu langkah keberanian gitu ya. Tapi ya dengan bergulirnya peristiwa, Daud bohong, Ahimelek membantu dia secara inosen, secara tidak tahu apa-apa, dan Ahimelek nyatakan itu kepada Saul gitu. Bahkan terlalu inosen, dia malah memuji-muji Daud. Daud kan menantumu, katanya, dan dia orang yang siapa lagi yang lebih dapat dipercaya, dan ini membuat Saul tambah kesal lagi. Dan dalam suasana paranoid dia dan kekesalan dia, kita baca di ayat yang ke-16, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam
Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Oke, jadi kita lihat di sini sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini, sangat mencengangkan dan sangat mengerikan bahwa Saul sedemikian termakan oleh kebencian dan kekacauan, kegilaannya, paranoidnya, sehingga dia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Ahimelek. Dan wow, saudara kasih Tuhan, padahal Ahimelek tidak ada hubungannya, dia orang yang innocent, dia tidak tahu apa-apa. Tapi Saul menuduh bahwa mereka sengaja menutupi, dan mereka bersekongkol bersama dengan Daud. Dan tidak ada satupun prajurit panglima atau bentaranya Saul yang mau melaksanakan perintah ini. Tidak ada yang mau. Mereka semua takut karena sebagai orang Israel mereka tahu betapa pentingnya imam. Imam itu adalah orang yang diurapi, saudara. Seperti raja. Raja diurapi, imam juga diurapi. Dan Saul harusnya berpikir ya bahwa dia diurapi, imam ini pun diurapi. Namun dia tidak menaruh belas kasihan. Dan ketika dia melihat bahwa prajuritnya tidak ada yang mau, dia menyuruh Doeg. Dan sekali lagi Doeg berperan di sini. Doeg sebagai orang Edom, dia tidak begitu memusingkan masalah imam Tuhan. Dan akhirnya dia memarang semua. Katanya di sini ada 85 orang yang memakai baju efod. 85 orang dalam keluarga imam, saudara kasih Tuhan. Hanya satu yang lolos, yaitu Abiatar. Dan tidak stop sampai di sana. Bahkan Saul memerangi seluruh kota. Jadi semua yang ada di kota itu yang bukan imam. Karena kota imam tapi pasti ada penduduk lain yang menservis mereka kan. Ada tukang jahitnya, ada petaninya dan sebagainya. Mereka semua dibunuh, sampai yang kanak-kanak, sampai segala lembu, domba dan sebagainya. Dan betapa kontras dengan Tuhan ketika di pasal-pasal sebelumnya Saul tidak mau taat sama Tuhan ketika dia disuruh menghancurkan Amalek sampai sehancur-hancurnya, mematikan semua lembu domba anak cucunya. Dan waktu disuruh menghadapi Amalek, Saul menolak saudara kasih Tuhan, dan dia menyelamatkan rajanya Amalek, kemudian dia menyelamatkan lembu-lembu yang terbaik dan sebagainya. Dan karena itu dia ditolak oleh Tuhan. Namun di sini di mana dia bukan atas perintah Tuhan, namun dalam kejahatan hatinya dia malah dengan tega membunuh semua imam, semua kota itu, bahkan sampai ke binatangnya. Anda bisa lihat betapa kacaunya. Ini adalah tindakan Saul yang paling buruk dalam seluruh catatan Saul. Dan tindakan Saul ini membuat kita ragu akan keselamatan dia. Memang Tuhan pernah pakai dia pernah diurapi Tuhan, roh Tuhan pernah ada padanya. Namun sepertinya dia murtad, saudara. Dia meninggalkan Tuhan sama sekali. Ini adalah salah satu buktinya kemungkinan. Memang saya tidak akan bicara absolut mengenai keselamatan Saul, tetapi ini salah satu hal yang membuat kita menjadi ragu apakah ujung-ujungnya Saul diselamatkan atau tidak. Dan kita melihat di sini Saul menunjukkan ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita bukan diselamatkan karena kita berhasil untuk tidak jatuh dalam dosa, bukan itu. Tapi ciri-cirinya, saudara-saudara, ciri-ciri orang yang diselamatkan, ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa? Orang yang beriman mestinya tidak melakukan hal seperti ini. Jadi tindakan Saul ini sepertinya mencerminkan hati dia yang tidak lagi beriman kepada Tuhan. Gitu. Oke, dan satu orang berhasil lolos, yaitu Abiatar. Abiatar belakangan akan menjadi imam bagi Daud. Dan Daud berkata kepadanya, oke, ini adalah kesalahanku. Dan Daud sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan dia melindungi Abiatar, dia bilang tinggal padaku.
Satu hal yang menarik di ayat 22, dia berkata, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Akulah sebab utama, katanya ya, kematian dari seluruh keluargamu. Dan ini sangat menarik sekali, karena kita bisa berkata, kenapa Ahimelek dan keluarganya mati? Kenapa? Satu, bisa karena Daud. Dua, karena Saul. Atau tiga, karena Tuhan bahkan. Nah, yang mana yang benar, saudara-saudara? Kalau karena Daud, perspektifnya karena Daud, Daud merasa ini adalah karena dia, ya karena dia pergi ke Ahimelek, dia minta tolong Ahimelek. Kalau Daud tidak minta tolong ke Ahimelek, maka ya tidak akan ada masalah ini, gitu kan? Jadi karena dia minta tolong sama Ahimelek, plus dia berbohong lagi, ya walaupun kalau dia nggak berbohong bisa saja tetap Ahimelek mati, ya, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi minimal Daud minta tolong sama Ahimelek. Ya. Jadi di satu sisi kita bisa lihat ini karena Daud, tapi di sisi lain kita harus berkata ini karena Saul, ini karena Saul. Dan ya sudah pasti ini karena Saul yang menyuruh membunuh, ya. Atau perspektif ketiga ini karena Doeg. Karena walaupun Saul yang kasih perintah membunuh, tapi Saul kan tidak turun tangan sendiri membunuh, tapi Doeg. Jadi ada berapa banyak orang yang bisa kita salahkan? Kita bisa salahkan Daud, kita bisa salahkan Doeg, kita bisa salahkan Saul. Tapi yang menarik adalah bisa nggak kita salahkan Tuhan juga? Kenapa kita berkata begitu? Kita bisa salahkan Tuhan karena sebenarnya peristiwa dibantainya keluarga Ahimelek ini menggenapi nubuat. Jadi ini sudah dinubuatkan. Yaitu nubuat apa, saudara-saudara? Nubuat Tuhan terhadap Imam Eli. Ingat bahwa Ahimelek ini keturunan Eli. Dan karena Eli punya anak yang jahat yaitu Hofni dan Pinehas, Tuhan sudah menubuatkan, ya, bahwa keluarganya akan mati, saudara-saudara Tuhan. Kalau kita ingat kembali di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, di situ Tuhan sudah menubuatkan kepada Eli, ayat 31, aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan pada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Jadi Tuhan intinya berjanji akan melenyapkan keluarga Eli kecuali untuk satu orang yang akan ditinggalkan, dan itu digenapi bahwa Abiatar yang tersisa dan keluarganya yang lain mati, saudara Tuhan. Jadi ini sudah dinubuatkan Tuhan, sehingga bisakah kita menyalahkan Tuhan di sini? Nah, kita harus memahaminya dengan benar sekali, ya. Kita harus memahami bahwa kita nomor satu tidak bisa menyalahkan Tuhan karena nubuat Tuhan, karena Tuhan tidak menetapkan apa yang terjadi. Nah, ini kontra dengan Calvinisme. Calvinisme mengajarkan bahwa semua yang terjadi, semua pilihan manusia itu ditetapkan oleh Tuhan juga. Kita bilang tidak, itu berarti takdir, itu berarti determinisme, itu berarti manusia ya hanya melakukan apa yang Tuhan tetapkan saja. Tidak demikian, manusia punya kehendak bebas, tapi Tuhan sudah tahu apa yang akan manusia pilih. Oleh karena itu Tuhan bisa kasih nubuat, saudara kasih Tuhan. Tuhan kasih nubuat dan Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan, Tuhan membuat rencana manusia berhasil, ya, tapi rencananya dari manusia, begitu. Hatinya, niatnya dari manusia, tapi Tuhan bisa berkata, oke, aku izinkan itu terjadi karena ada maksud dan rencanaku juga di dalam sana. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi kesalahan terbesar ada pada Saul sebagai yang memerintahkan. Doeg juga salah besar karena dia pelaksananya. Daud ada andilnya karena dia berbohong, tapi dia tidak bisa dipersalahkan karena kematian imam-imam ini, karena bukan itu maksud hatinya. Jadi ketika dia berkata ini adalah salahku, itu dalam pengertian bahwa dia pemicunya, tapi dia tidak akan dipersalahkan di tengah-tengah pengadilan Tuhan. Dia tidak akan dituntut kenapa imam-imam ini mati gara-gara kamu, gitu. Tidak, dia tidak akan dituntut seperti itu. Saul dan Doeg akan dituntut. Dan mengenai Doeg, Daud ada menulis Mazmur tentang dia juga, yaitu Mazmur pasalnya yang ke-52. Anda bisa baca di situ, ya, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Dan di situ dia sangat menekankan bahwa Doeg ini tidak benar, ya, dan dia berkata, mengapa engkau megahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Kau merancangkan penghancuran lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, karena melalui lidah Doeg lah, dengan informasi yang dia sampaikan, semua tragedi ini terjadi, katanya. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dusta lebih daripada perkata yang benar. Mungkin Doeg ada tambah-tambahin berbagai bumbu di situ.
engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu. Mungkin Saul ada konsultasi dengan Doeg. Doeg, menurut kamu Ahimelek tahu nggak Daud ini sedang lari daripada aku dan sebagainya. Dan Doeg mungkin berkata, oh pasti tahu Raja Saul dan sebagainya. Padahal Ahimelek tidak tahu apapun tentang itu. Ya. Dan melalui nubuat juga Daud berkata, Tuhan Allah akan merobohkan kau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Jadi kita yakin dan percaya bahwa karena Daud menulis dalam inspirasi bahwa Tuhan akan menghukum Doeg di sini. Oke, pelajaran yang banyak dan indah sudah kita dapatkan dari 1 Samuel pasal 22. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita dan menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam sesi selanjutnya pasal 23 dan ikuti terus pelajari terus firman Tuhan. Maranatha.